Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal alasan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN ini mundur dari jabatannya. Luhut mengungkit sejumlah target yang tidak mampu dicapai lebih cepat. Di sisi lain, Presiden Jokowi menyebut alasan pribadi dibalik mundurnya Kepala Otorita IKN tersebut. Yang masalah yang jadi kanunya pimpinannya. Jadi kalau orang belian tidak ada investasi pembangunan semua jalan. Ya ada yang lambat sana sini ya biarlah itu. Tidak ada isu. Dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini. Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen untuk dibacain berita di sesi ini. Silahkan Bung Kameramen membacakan beritanya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bu Alfian. Ini kita mendapatkan berita bahwa Kepala Otorita IKN mundur, Bung Alfian. Nah ini mundur ini kan ada dua sebab, Bung Alfian, yang kita bisa baca. Antara dia memang sudah tidak kuat dengan kondisi yang dihadapi sebagai Kepala IKN, atau memang mungkin akan digantikan dengan orang yang lebih mudah disuruh-suruh mungkin. Nah Bung Alfian, tapi di sesi awal ini apa yang mungkin Bung Alfian bisa tangkap, karena setelah mundur, Bambang sebelum mundur itu memberikan pesan, Bung Alfian, berpihaklah pada masyarakat. Ditambah katanya beliau ini gajinya itu sempat 11 bulan tidak dibayarkan. Kemudian istana buru-buru klarifikasi, gajinya sudah dirapel. Bagaimana respon awalnya? Silakan Bung Alfian. Sesungguhnya ini masih penuh misteri ya. Terus terang saja saya melihat IKN merupakan sebuah proyek yang penuh dengan misteri dan kelihatan memang kalau bahasa Mas Rocky Gerung ya, berangkat daripada kedunguan-kedunguan yang membuat orang sulit untuk membaca apa dan bagaimana. Tadi saya sempat mendengar Bung Kameramen menyebut nama Bambang, apa namanya? Bambang Susantono. Nah, Bambang Susantono itu adalah salah satu orang yang mungkin kalau kita tahu ada dua orang yang keluar secara beriringan walaupun tidak bersamaan waktunya, dan itu sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika mereka keluar dan sudah digantikan, ketika ada kalimat berpihaklah pada masyarakat, berarti ada situasi yang cenderung tidak berpihak pada masyarakat. Nah, kita punya pengetahuan misalnya kasus 200 rumah yang sempat dibongkar, tetapi yang disuruh membongkar yang punya rumah. Betul. Ini betul-betul sebuah kebiadaban ya. Mungkin agak mirip-mirip dengan orang-orang Israel, bahkan lebih kejam dari Israel. Israel dia jahat memang, tapi dia yang ngancurin. Jadi sekarang orang suruh ngancurin rumah sendiri, coba. Itu memang jangan-jangan ini apa namanya mentornya Israel yang ada di sini, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan respon awal bisa ditindaklanjuti dengan pembahasan berikutnya. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang ada, kalau disampaikan oleh CNN itu ada 5 pesan. Saya coba sampaikan ya. Saya coba bacakan. Jadi ini 5 pesan ini terakhir kepada jajarannya sebelum resmi mundur dari Kepala IKN, Bung Alfian. Kepala Otorita. Yang pertama adalah Bambang berpesan agar pejabat Otorita IKN menjaga profesionalisme dan integritas normatif lah. Kemudian yang kedua, ia meminta Otoritas IKN untuk terus berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nah ini yang jadi tanda tanya nih Bung Alfian. Kemudian yang ketiga, Bambang berbicara tentang perencanaan yang baik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Nah mungkin karena IKN belum laku nih Bung Alfian. katanya investornya banyak gitu kira-kira. Nah kemudian Bung Alfian yang keempat, Bambang berharap kepada semua jajaran petinggi Otorita IKN terus menjadi orang yang profesional. Ia meminta kekompakan tim harus dijaga. Yang terakhir, Bambang juga menekankan semua pimpinan Otorita IKN adalah orang hebat. Ia menekankan sama sekali tidak menyesal pernah bekerja sama dengan para petinggi otorita. Nah, yang unik Bung Alfian, setelah Bambang ini turun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan untuk wakilnya ini junior Bung Alfian nih Bung Alfian, Raja Juli Antoni ditugaskan menjadi PLT Wakil
kepala otorita IKN. Gimana Bu Alfian ini responnya? Ya, yang jelas di sana ada PSI dan di sana ada pelawak ya. Karena semua orang tahu Basuki itu hobinya guyon, bercanda-bercanda, dan kita tidak tahu apakah masuk pada posisi karena dia sudah sangat sakti sehingga dia sering bercanda. Guyon-guyonan dia juga sering disampaikan dengan tajam oleh Kiki Sahputri misalnya, ya, ngebercandain dia. Dari saya mungkin Bung Kameramen dan para pemirsa, ada hal yang membuat kita bertanya-tanya karena menghadapi HUT RI yang ke-79 itu konon katanya akan diadakan di 2 tempat, di Jakarta dan di IKN. Kenapa begitu? Ya kan, itu pertanyaan. Kalau dilihat dari 5 hal ini, saya ingin masuk pada logika terbalik yang sering muncul dalam pendapat-pendapat para pejabat-pejabat publik. Misalnya, bicara profesionalisme, boleh jadi selama ini nggak profesional. Berpihak pada masyarakat, berarti selama ini nggak berpihak pada masyarakat. Perencanaan yang baik, selama ini perencanaan tidak baik. Betul. Bicara kompak, berarti tidak kompak. Bicara hebat, berarti tidak hebat. Berarti sebenarnya kebalikan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang ini menunjukkan bahwa ada 5 situasi yang membuat saya tidak bisa terus. Karena ini dikerjakan tidak dengan profesional. Karena tidak berpihak pada masyarakat, karena perencanaannya buruk, karena tidak kompak, dan orang-orangnya tidak hebat. Nah, ini mungkin menarik untuk dipahami, karena bagaimanapun di negeri kita kan sering terbalik-terbalik ya. Artinya apa yang dikatakan A, kejadiannya B, dikatakan B, kejadiannya A. Jadi artinya boleh dong saya sebagai orang yang punya pergaulan dengan beragam berita yang ada, kelima alasan Pak Bambang itu menjadi kode yang keras dan kuat buat kita, maka dapat lagi kemudian ada kabar HUT RI akan dilakukan di 2 tempat, di Jakarta dan di IKN. Kan nambahin kerjaan, nambahin repot, emangnya mau ngadain bagaimana, kan harinya cuma 1, 17 Agustus, ya kan? Pagi pengibaran bendera, sore penurunan bendera. Memang Jokowi mau naik buruk gitu ke sana ya, naik buruk gitu ya. Jadi sekali lagi IKN menurut analisis para ahli pembangunan, apalagi misalnya Dr. Sahganda Nainggolan, dia sebagai seorang ITB, doktor, dan dia ahli statistik ya secara matematika, logika matematika, dia mempertegas bahwa IKN merupakan proyek mangkrak, gagal, dan jebol ya, artinya dia layak untuk dihentikan demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan demi pemborosan APBN yang merupakan sebuah kebohongan publik. Dulu katanya mau membangun tidak mengganggu APBN, sekarang APBN-nya bukan hanya terganggu, tapi tercaplok. Ini mungkin lagi-lagi para investor di seluruh dunia tidak ada satupun yang mau. Apakah Emirat Arab, apakah Eropa, semuanya sudah lepas tangan. Jadi sekali lagi, janganlah membohongi diri sendiri, apalagi ini membohongi negara. Ya, Bu Alfian, memang ada yang menarik karena banyak yang menggoreng lah ya kira-kira statementnya Luhut, Bung Alfian, dengan mundurnya si Bambang ini. Jadi Luhut mengakui pembangunan IKN bermasalah. Luhut sebut proses tetap berlanjut. Nah, ini bermasalah ini maksudnya mungkin bermasalah versi Luhut bisa jadi, Bung Alfian. Mungkin Mbak Bambang ini nggak mau terlalu menuruti apa kemauan Luhut. Itu kan bisa jadi, Bung Alfian. Ini namanya juga dibacain berita, kita baru bisa menganalisa tahap awal. Nah, tapi Bung Alfian, ada komentar yang menarik di komentar postingan ini. Ini adalah kejadian yang langka, Bung Alfian. Coba Bung Alfian perhatikan. Mana ada pejabat di Jokowi yang mundur secara normal gitu, Bung Alfian? Paling kayak Pak Anies dipecat. Maksudnya yang mundur karena tidak mampu, langka kan, Bung Alfian, bisa dibilang. Ini kan unik nih, Bung Alfian. Nah, ini dia mundurnya apa karena udah tekanan batin, atau dia mungkin setelah merenung-renung, wah yang gue kerjain nggak bener nih, atau mungkin dia yang tadi Bung Alfian sampaikan, atau mungkin ada tugas lain yang lebih mulia dari dinasti. Untuk closingnya Bung Alfian, apapun pembangunan IKN ini tidak membahagiakan masyarakat pada umumnya, Bung Alfian. Ini hanya dipaksakan, atau mungkin hanya balas dendam karena Ahok kalah di Jakarta. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. 4 tahun yang lalu saya ke sana, ke Penajam, dan saya melihat hujan dan banjir. Iya betul. Beberapa hari yang lalu, pekan yang lalu juga banjir. Bagaimana penampakan yang sifatnya sangat meluas, yang sangat merata, yang sangat ini, dan divideokan, disuting atau di-shoot oleh banyak orang,
lalu tidak boleh diberitakan. Sebagai kata penutup, IKN no way, IKN batal demi kedaulatan rakyat Indonesia. IKN harus dihentikan, IKN bukan kebutuhan kita, IKN adalah kemauan orang yang tidak punya dasar riset yang memadai. IKN adalah kebutuhan negara lain. IKN hentikan IKN, bahwa kami tidak butuh IKN. Menyambut HUT Jakarta ke 497, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Sekian dibacain berita, kita tidak butuh IKN, no way, go to hell IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.